Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu. Jumpa kembali dengan Pak Dedi dalam program pembelajaran fisika. Jangan putus asa dalam belajar. Yakinlah, lambat laun kamu dapat memahami apa yang kamu pelajari. Tetesan air hujan yang begitu lembut pun dapat melubangi batu yang sangat keras. Di dalam kehidupan sehari-hari kita sering menyaksikan es berubah menjadi air yang dinamakan es mencair. Udara bisa berubah menjadi titik-titik embun yang bisa kita lihat pada dedaunan. Ketika kita memanaskan air, maka akan terlihat bulir-bulir air disertai dengan uap air. Itu menandakan bahwa air itu sudah mendidih. Apa ya penyebab dari kesemuanya itu? Hal ini bisa kita jawab dalam bahasan berikut ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kalor. Kompetensi dasar yang harus dikuasai dalam pembahasan kalor ini: pertama, 3.5 menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor yang meliputi karakteristik termal suatu bahan, kapasitas dan konduktivitas kalor pada kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya 4.5 merancang dan melakukan percobaan tentang karakteristik termal suatu bahan, terutama yang terkait dengan kapasitas dan konduktivitas kalor bersama presentasi dan pemanfaatannya. Adapun poin-poin yang akan kita bahas yaitu: pertama, pengertian kalor; kedua, satuan kalor; 3. rumus kalor; 4. asas Black; dan yang kelima adalah perubahan wujud. Berikutnya kita akan mulai dengan pengertian kalor. Suatu material atau bahan, atau kita sebut juga benda, terdiri dari partikel-partikel, di mana setiap partikel ini memiliki internal energi atau energi dalam yang terdiri dari energi kinetik dan energi potensial, di mana energi kinetik ini menentukan derajat panas suatu benda, sedangkan energi potensial menentukan besar kecilnya gaya kohesi antar partikel. Internal energi ini dapat berubah menjadi thermal energy atau energi panas yang kita kenal dengan sebutan kalor. Dari penjelasan tersebut bisa kita simpulkan bahwa yang dinamakan dengan kalor adalah jumlah energi kinetik dan energi potensial rata-rata yang dimiliki material atau benda. Adapun satuan dari kalor merupakan salah satu bentuk energi. Nah, dengan demikian satuan untuk energi berlaku satuan untuk kalor, yaitu joule, atau dalam CGS-nya adalah kalori atau K. Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan oleh Joule tentang tara kalor mekanik yang menggunakan suatu alat yang disebut alat tara kalor mekanik, didapatkan bahwa 1 Joule sama dengan 0,24 kalori. Selanjutnya kita lihat rumus kalor. Ada dua besaran yang penting di dalam kalor. Yang pertama adalah kapasitas kalor yang disingkat dengan C besar, dan yang kedua adalah kalor jenis yang disingkat dengan C kecil. Yang dimaksud dengan kapasitas kalor adalah bilangan yang menyatakan banyaknya kalor yang diperlukan atau Q oleh suatu benda untuk menaikkan suhu benda tersebut sebesar delta T. Dirumuskan, C besar sama dengan Q per delta T, di mana Q itu adalah kalor, delta T adalah perubahan suhu.
Untuk kalor jenis adalah bilangan yang menyatakan banyaknya kalor yang diperlukan atau Q oleh satu satuan massa benda atau M untuk menaikkan suhu sebesar delta T. Dirumuskan, C kecil sama dengan Q per M kali delta T. Apabila kita ingin menentukan kalor dari kapasitas kalor, bisa kita tuliskan Q sama dengan C besar kali delta T. Sedangkan rumus kalor dari kalor jenis kita tuliskan Q sama dengan C kecil kali M kali delta T. Nah, dari kedua rumus ini kita bisa melihat hubungan antara C besar dan C kecil, kapasitas kalor dan jenis dan kalor jenis. Bisa kita tuliskan bahwa kapasitas kalor sama dengan kalor jenis dikalikan dengan massa benda. C sama dengan C besar sama dengan C kecil dikalikan dengan M. Setelah kita ketahui satuan untuk kalor, massa, dan suhu, maka kita bisa menentukan kapasitas kalor dan kalor jenis dalam sistem internasional. Satuan dari kapasitas kalor atau C besar adalah Joule per Kelvin. Ini dalam satuan internasional. Nah, kalau dalam CGS berarti kalori per derajat Celcius. Nah, untuk kalor jenis atau C kecil, satuan dalam SI-nya adalah Joule per kilogram Kelvin. Dalam CGS-nya, kalori per gram derajat Celcius. Selanjutnya kita lihat contoh soal dan penyelesaiannya. Contoh soal nomor 1. Balok besi yang masanya 1 kg dipanaskan dari suhu 14 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Ternyata energi yang diperlukan 7200 Joule. Hitung kalor jenis besi. Dari soal diketahui massa dari besi adalah 1 kg, kemudian suhu mula-mulanya T1 14 derajat Celcius, suhu akhirnya T2 30 derajat Celcius. Kalor atau energi yang dibutuhkan 7200 Joule. Yang ditanyakan adalah C kecil atau kalor jenis besi. Kita gunakan rumus Q sama dengan M kali C kecil kali delta T. Nah, karena yang kita cari adalah C, maka C sama dengan Q per M kali delta T. Sehingga C kecil sama dengan 7200 dibagi 1 dikalikan 30 min 14. Kita dapatkan C kecil sama dengan 7200 per 16. Hasilnya adalah 450 Joule per kilogram Kelvin. Nah, di sini perlu kalian perhatikan T1 dan T2 dalam derajat Celcius, yang kita butuhkan dalam Kelvin. Nah, perubahan dalam derajat Celcius dengan Kelvin sama. Jadi di sini tidak usah dihitung lagi, cukup menghitung dari derajat Celciusnya karena selisihnya sama dengan Kelvin. Untuk selanjutnya nomor 2, hitung kapasitas kalor segelas air jika massa gelas 200 gram, massa air 150 gram, kalor jenis air 4200 Joule per kilogram Kelvin, dan kalor jenis gelas 669 Joule per kilogram Kelvin. Yang diketahui dari soal, massa gelasnya adalah 200 gram, massa air 150 gram, C gelas 669 Joule per kilogram Kelvin, dan C air 4200 Joule per kilogram Kelvin. Yang akan kita cari adalah kapasitas kalor segelas air tersebut. Nah, karena di sini terdiri dari dua zat yaitu gelas dan air, maka kapasitas kalor segelas air sama dengan C gelas plus C air. Kita cari satu persatu. Pertama kita cari dulu kapasitas kalor dari gelas, yang rumusnya C gelas sama dengan M gelas kali C kecil gelas.
Sehingga bisa kita tuliskan C gelas sama dengan 2 kali 10 pangkat min 1. Ini sudah kita konversi ke dalam kilogram, dikalikan 669 atau 669, dan hasilnya adalah 133,8 Joule per Kelvin. Nah, sedangkan untuk kapasitas kalor dari air, C air sama dengan M air kali C kecil air, kita tuliskan massa air 1,5 kali 10 pangkat min 1 kg, sedangkan C air 4200 Joule per kilogram Kelvin. Sehingga kita dapatkan kapasitas kalor dari air atau C besar air sama dengan 630 Joule per Kelvin. Nah, dengan demikian kapasitas kalor segelas air adalah 133,8 ditambah 630. Hasilnya adalah 763,8 Joule Kelvin. Berikutnya kita akan bahas tentang asas Black. Di dalam membahas asas Black, kita gunakan kalorimeter, yaitu suatu alat yang digunakan untuk menentukan kalor jenis suatu zat. Terdapat air panas dengan suhu TP. Juga terdapat di dalam kalorimeter yang lain air dingin ditambah kalorimeter dengan suhu TD. Jadi suhu air dingin dalam kalorimeter memiliki suhu yang sama antara air dingin dengan suhu kalorimeter sebesar TD. Nah, kemudian air panas dimasukkan ke dalam air dingin yang berada di dalam kalorimeter, sehingga suhunya menjadi TC atau T campuran atau T akhir. Nah, di sini terjadi perpindahan kalor. Ada perpindahan kalor dari air panas kepada air dingin dan kalorimeter, sehingga berlaku kalor yang dilepaskan sama dengan kalor yang diserap. Yang melepaskan kalor adalah air panas yang suhunya TP tadi, sedangkan yang menyerap kalor adalah air dingin dan kalorimeter yang suhunya TD. Ini dikenal dengan asas Black. Kalor lepas sama dengan kalor yang diserap. Berikutnya kita lihat perubahan wujud zat. Jika suatu benda diberi kalor, maka akan terjadi dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, energi kinetiknya meningkat. Kemungkinan yang kedua, energi potensialnya meningkat. Nah, ketika energi kinetiknya meningkat, maka gerak-gerak molekulnya bertambah cepat. Sedangkan ketika energi potensialnya meningkat, maka ikatan antar molekul-molekulnya melemah. Akibatnya, suhu benda akan naik. Sedangkan apabila energi potensialnya meningkat, maka terjadi perubahan wujud zat. Jadi kenaikan suhu benda diakibatkan oleh energi kinetik, dan terjadinya perubahan wujud zat diakibatkan oleh meningkatnya energi potensial. Ini adalah salah satu peristiwa dari perubahan wujud yang dikenal dengan daur hidrologi. Dari air berubah menjadi uap air karena mendapatkan panas matahari. Uap air ini berubah menjadi awan, kemudian awan ini bergerak. Suatu saat awan tersebut jenuh, sehingga berubah menjadi butiran-butiran air hujan yang akan kembali ke laut atau ke danau atau ke permukaan-permukaan air lainnya. Selanjutnya kita lihat perubahan wujud. Nah, ini adalah ada skema perubahan wujud. Kalian perhatikan ada 3 fase zat: zat padat, zat cair, dan gas. Apabila zat padat berubah menjadi zat cair disebut mencair, dan dia memerlukan kalor. Tanda merah ini memerlukan kalor, panah merah.
Kemudian apabila zat cair berubah menjadi uap disebut menguap. Nah, ini pun memerlukan kalor. Dan apabila terjadi perubahan dari padat ke uap atau ke gas, itu namanya menyublim. Dan di sini pun memerlukan kalor. Nah, sedangkan jika sebaliknya, apabila dari uap atau dari gas menjadi zat cair itu mengembun, maka terjadi peristiwa pelepasan kalor. Apabila dari zat cair berubah menjadi padat, maka disebut membeku, ini melepaskan kalor. Dan apabila dari gas berubah menjadi zat padat, itu namanya mengkristal dan melepaskan kalor. Untuk jelasnya, mari kita lihat pembahasan berikut. Untuk mengubah wujud dari suatu fase ke fase yang lain diperlukan sejumlah kalor yang dinamakan kalor laten. Nah, kita lihat skema atau tabel dari perubahan wujud. Jika terjadi perubahan wujud dari zat padat ke zat cair yang nomor 1, nah, kalor laten yang diperlukan adalah kalor lebur. Peristiwanya kita ketahui melebur. Nomor 2, apabila terjadi perubahan wujud dari cair ke padat, maka diperlukan kalor laten, kalor beku. Peristiwanya membeku. Yang ketiga, apabila zat cair berubah menjadi gas, itu dinamakan menguap dan diperlukan kalor laten uap. Apabila perubahan dari gas ke cair, kalor laten yang diperlukan adalah kalor embun. Perubahan wujudnya disebut mengembun. Dan yang kelima, apabila terjadi perubahan dari padat ke gas, kalor laten yang diperlukan adalah kalor sublimasi. Peristiwanya dinamakan menyublim. Dan yang keenam, apabila terjadi perubahan dari gas ke padat, maka diperlukan juga kalor laten sublimasi. Peristiwanya disebut perubahan wujud mengkristal. Untuk selanjutnya kita lihat grafik hubungan antara kalor dan suhu dalam perubahan wujud. Nah, kalian perhatikan, pada sumbu vertikal adalah suhu, pada sumbu horizontal adalah kalor. Apabila pada suatu zat padat diberikan kalor sebesar Q1, nah di sini terjadi perubahan atau kenaikan suhu dari TA ke TB. Nah, apabila diberi kalor lagi setelah naik menjadi TB, maka kalor yang diberikan tidak digunakan untuk menaikkan suhu, tapi digunakan untuk merubah wujud dari padat ke cair. Setelah padat semuanya berubah menjadi air, kemudian kita berikan kalor lagi Q3, maka kalor Q3 tersebut akan digunakan untuk menaikkan suhu dari B aksen ke C. Nah, setelah terjadi kenaikan suhu menjadi TC, kita beri lagi kalor sebesar Q4. Nah, kalor Q4 ini tidak digunakan untuk menaikkan suhu, melainkan digunakan untuk merubah dari zat cair ke gas. Nah, setelah menjadi gas semua, kemudian kita berikan Q5, maka Q5 ini kita gunakan untuk atau digunakan oleh zat tersebut untuk menaikkan suhu dari C ke D, jadi TC menjadi TD. Ini adalah grafik hubungan antara kalor dan suhu dalam perubahan wujud. Jadi di sini yang dinamakan dengan kalor laten adalah terjadi pada fase B ke B aksen dan C ke C aksen, karena karena kalornya tidak digunakan untuk merubah suhu, tidak digunakan untuk menaikkan suhu, melainkan digunakan untuk merubah wujud. Nah, keterangannya di sini TA dinamakan suhu awal, TB adalah suhu pada titik lebur, TC adalah suhu pada titik didih, dan TD suhu pada fase gas. Selanjutnya, secara mikroskopik bisa kita jelaskan tentang perubahan wujud sebagai berikut.
pada fase padat dari grafik itu dari A ke B, kalor yang diberikan Q1. Nah, kalor tersebut digunakan untuk menaikkan energi kinetik sehingga terjadi kenaikan suhu dari TA ke TB dengan rumus Q1 sama dengan MCP, P ini adalah padat, dikalikan TD dikurang TA. Berikutnya keseimbangan fase padat dan cair, yaitu dari B ke B aksen. Nah, kalor yang diberikan Q2, kalor yang diterima seluruhnya digunakan untuk melepaskan ikatan-ikatan fase padat sampai zat padat tersebut berubah menjadi zat cair. Sedangkan rumus dari suhu dari kalor adalah kalor yang diberikan Q2 sama dengan MLP. Nah, LP inilah yang dinamakan dengan kalor laten padat. Untuk selanjutnya fase cair, yaitu dari B aksen ke C, diberikan kalor sebesar Q3. Maka kalor Q3 ini setelah seluruh zat berubah menjadi zat cair, kalor yang diterima digunakan untuk menaikkan suhu dari TB ke TC. Jadi Q3 ini digunakan untuk menaikkan suhu dari TB ke TC dengan rumus Q3 sama dengan MC cair dikali dengan TC min TB. Untuk keseimbangan fase cair dan uap, yaitu dari C ke C aksen, kalor yang diberikan Q4. Nah, Q4 ini digunakan sebagai berikut. Saat suhu mencapai TC, kalor yang diterima digunakan untuk melepaskan ikatan-ikatan antar molekul zat cair sampai zat cair seluruhnya berubah menjadi uap. Rumus dari Q4 yaitu ML uap, kalor laten uap. Q4 sama dengan MLU. Nah, yang terakhir fase uap atau gas, yaitu dari C aksen ke D, diberikan suhu Q5. Setelah seluruh zat berubah menjadi uap, maka kalor yang diterima digunakan untuk menaikkan suhu dari TC ke TD. Jadi Q5 ini digunakan untuk menaikkan suhu dari TC ke TD dengan rumus Q5 sama dengan MC uap dikalikan TD min TC. Itu penjelasan perubahan wujud secara mikroskopik. Untuk selanjutnya kita lihat contoh soal. Dalam sebuah bejana yang masanya diabaikan, terdapat A gram air 42 derajat Celcius dicampur dengan B gram es yang suhunya min 4 derajat Celcius. Setelah diaduk, ternyata 50% es melebur. Jika titik lebur es sama dengan 0 derajat Celcius, kalor jenis L 0,5 kalori per gram derajat Celcius, kalor lebur es sama dengan 80 kalori per gram. Hitung perbandingan A dan B. Nah, kita lihat diagram berikut. Air pada suhu 42 derajat Celcius dengan massa A gram, dan es dengan suhu min 4 derajat Celcius dengan massa B gram dicampur sehingga keduanya melalui fase sebagai berikut. Air yang suhunya 42 derajat Celcius melepaskan kalor sebesar Q3 sehingga suhunya turun menjadi 0 derajat Celcius. Dan ini berarti air 42 derajat Celcius yang masanya A gram melepaskan kalor sebesar Q3 sehingga menjadi air 0 derajat Celcius. Nah, sedangkan es dia akan menyerap kalor sebesar Q1 sehingga berubah menjadi es yang suhunya 0 derajat Celcius. Nah, kemudian sampailah pada suatu titik di mana suhunya menjadi suhu seimbang, dan pada perubahan dari 0 derajat Celcius es menjadi 0 derajat Celcius air diperlukan suhu sebesar Q2. Nah, tapi di sini es ini 50%-nya melebur.
Nah, kita lihat menurut asas Black, kalor yang dilepas air atau Q3 sama dengan kalor yang maksud di sini kalor yang diterima air, yaitu Q3 sama dengan kalor yang dilepas es untuk menaikkan suhu Q1 dan untuk melebur menjadi 50% es Q2. Nah, kalau kita tuliskan Q3 sama dengan Q1 dan Q2. Ingat, Q2 adalah Q3 adalah Q yang dilepaskan, Q1 dan Q2 adalah Q yang menerima. Atau Q3 adalah Q lepas, Q1 dan Q2 adalah Q serap. Dimana Q3 sama dengan M air dikalikan C air kali delta T air. Yang besarnya M-nya adalah A, C air adalah 1, delta T airnya adalah 42 dikurang 0 sama dengan 42. Nah, sedangkan untuk Q1 adalah massa S dikalikan CS dikalikan delta S. Yang besarnya massa S adalah B, sedangkan CS adalah 0,5, sedangkan delta S adalah 4. 0 dikurang min 4 sama dengan 4. Dan Q2 sama dengan 50% dikalikan massa S dikalikan kalor laten S. Kita tuliskan 50% dikalikan B dikali 80. Kemudian kita selesaikan, kita proses perhitungan, maka kita dapatkan bahwa 42A sama dengan 42B. Nah, sehingga perbandingan antara A dan B sama dengan 1:1, atau perbandingan antara massa air dengan massa es adalah 1:1. Selanjutnya kita lihat latihan soal-soal tentang kalor. Agar pemahaman tentang kalor ini lebih bagus lagi, maka ini ada beberapa soal-soal yang harus kalian kerjakan. Soal nomor 1, panas sebesar 12 kJ diberikan pada sepotong logam bermassa 2500 gram yang memiliki suhu 30 derajat Celcius. Jika kalor jenis logam adalah 0,2 kalori per gram derajat Celcius, tentukan suhu akhir logam. Nomor 2, 500 gram es bersuhu min 12 derajat Celcius dipanaskan hingga suhunya 2 derajat Celcius. Jika kalor jenis es adalah 0,5 kalori per gram derajat Celcius, tentukan banyak kalor yang dibutuhkan, nyatakan dalam satuan Joule. Nomor 3, 500 gram es bersuhu 0 derajat Celcius hendak dicairkan hingga keseluruhan es menjadi air yang bersuhu 0 derajat Celcius. Jika kalor jenis es adalah 0,5 kalori per gram derajat Celcius dan kalor lebur es adalah 80 kalori per gram, tentukan banyak kalor yang dibutuhkan, nyatakan dalam kilokalori. Selanjutnya nomor 4, 500 gram es bersuhu 0 derajat Celcius hendak dicairkan hingga menjadi air yang bersuhu 5 derajat Celcius. Jika kalor jenis es adalah 0,5 kalori per gram derajat Celcius, kalor lebur es adalah 80 kalori per gram, dan kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius, tentukan banyak kalor yang dibutuhkan. Selanjutnya, 500 gram es bersuhu min 10 derajat Celcius hendak dicairkan hingga menjadi air yang bersuhu 5 derajat Celcius. Jika kalor jenis es adalah 0,5 kalori per gram derajat Celcius, kalor lebur es adalah 80 kalori per gram, dan kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius, tentukan banyak kalor yang dibutuhkan. Nomor 6, 200 gram air bersuhu 80 derajat Celcius dicampur dengan 300 gram air bersuhu 20 derajat Celcius. Tentukan suhu campurannya. Nomor 7, sepotong es bermassa 100 gram bersuhu 0,0 derajat Celcius dimasukkan ke dalam secangkir air yang bermassa 200 gram bersuhu 50 derajat Celcius.
Jika kalor jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius, kalor jenis es 0,5 kalori per gram derajat Celcius, kalor lebur es 80 kalori per gram, dan cangkir dianggap tidak menyerap kalor, berapa suhu air campuran antara es dan air tersebut? Nomor 8, air bermassa 100 gram bersuhu 20 derajat Celcius berada dalam wadah terbuat dari bahan yang memiliki kalor jenis 0,20 kalori per gram derajat Celcius dan suhu bermassa 200 gram. Ke dalam wadah kemudian dituangkan air panas bersuhu 90 derajat Celcius sebanyak 800 gram. Jika kalor jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius, tentukan suhu akhir campuran. Demikianlah soal-soal latihan yang harus kalian kerjakan. Nah, semoga setelah kalian mengerjakan soal-soal ini akan bertambah bagus pemahaman kalian tentang bab kalor ini, sehingga kalian bisa menjawab peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah pembahasan dari bab kalor ini. Ya, semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.